Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Siang ini saya kedatangan Mio Soul Karbu dan Scoopy dan motor VR. Motor VR itu kelistrikannya mati total, sedangkan Scoopy dari Beat ISP itu langsamnya tidak normal. Sedangkan Mio Soul Karbu, keluhan dari pemiliknya, motor ini saat jalan motor ini langsung mati dan dimasukkan ke bengkel lain, dan kata pemilik dari bengkel lain kelistrikannya mati total. Dan ketika dicek, bengkel tersebut belum menemukan apa yang diakibatkan oleh kelistrikannya mati total, dan orangnya sudah menunggu di bagian sana. Dan coba kita cek bersama-sama apakah dari kelistrikan dari motor Mio Soul ini kendalanya di CDI atau di kuilnya. Coba kita cek bersama-sama dengan lebih teliti. Sebelum kita mengecek di daerah dari CDI atau kiprosnya, kita mengecek di daerah pengapian dari busnya terlebih dahulu. Buka. Coba kita perhatikan di daerah dari pengapian dari businya. Jadi teman-teman, api yang keluar dari businya tidak ada. Coba kita cek dari kabel yang dari kuilnya langsung. Pengapian dari kuilnya langsung juga tidak ada. Coba kita cek di bagian kelistrikan dari CDI atau dari kiprosnya untuk memperjelaskan. Selanjutnya kita cek di bagian pengapian kipros. Soket kiprosnya sudah terlilit oleh lakban seperti kita mendapatkan di daerah soket dari kiprosnya terdapat semacam dioda ya teman-teman.
Kita tahu ini fungsinya sebagai apa. Kita cek terlebih dahulu kabel putih yang dari spool yang warna putih dan kuning arus yang menuju ke lampu depan. Kita posisikan tes DC berada di negatif atau ground body motor, dan kita mengecek daerah kabel warna putih polos yang menuju pengisian dari spool yang menuju ke kipros. Coba kita engkol terus starter ke kaki. Lagi kita pastikan lampu dashpan ini nyala ya teman-teman. Coba kita starter lagi. Sekali lagi. Lampu ini belum nyala juga di daerah kabel putih polos. Kemudian kita mengecek di daerah kabel warna kuning yang menuju lampu depan. Sedangkan lampu atau kabel warna kuning yang menuju ke lampu depan yang arusnya dari spool ada ya teman-teman. Sedangkan warna putih polos yang menuju dari spool yang menuju ke soket pengisian kipros arusnya tidak ada. Coba sekali lagi, perhatikan sekali lagi. Kabel putih yang dari spool kelistrikannya tidak ada, sedangkan kabel kuning yang dari spool yang menuju ke lampu depan arusnya ada. Coba kita cek sekali lagi kabel warna kuning. Ketika lampu ini menyala berarti arus lampu yang dari spool menuju lampu depan normal. Coba kita cek sekali lagi, lampunya menyala dengan normal, sedangkan kabel putih yang dari spool yang menuju ke pengisian kipros atau aki tidak normal. Dan coba kita masukkan lebih jelasnya ke kiprosnya, dan kita mengecek di daerah merah polos yang menuju ke pengisian aki dan ke kunci kontak. Coba kita engkol dalam kontak dalam keadaan on. Dalam keadaan on, kontak dalam keadaan on, dan coba kita engkol. Oke. Masih belum ada juga. Jadi intinya permasalahan ini dari awal kita terdapat kabel putih yang dari spool yang menuju ke pengisian atau ke kipros kabel polos. Coba kita cek langsung dari perkabelannya yang dari soket menuju ke spool, apakah ada kabel putus atau spoolnya yang sudah rusak atau putus. Untuk mempercepat waktu, coba kita cek di daerah spool dan perkabelannya terlebih dahulu. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita mengecek di daerah dari kabel atau soket yang menuju ke kipros, kita mengecek di daerah kabel yang soketnya di bagian sini yang menuju ke spool. Kita cek ulang. Kita cek ke kabel warna putih polos. Coba cek engkol. Ketika lampu ini menyala berarti spool yang aman ya teman-teman. Sekali lagi, kabel putih
yang menuju ke soket kipros arusnya sampai di sini, sampai ke soket yang ada di bagian sini teman-teman. Sedangkan yang masuk ke soket kipros tidak ada. Coba sekali lagi ke kabel putih, polos engkol. Di sini kabel putih tidak ada arus, sedangkan kita cek di daerah soket di bagian tengah ini, coba kita engkol, ada ya teman-teman. Jadi permasalahannya antara soket yang ada di bagian kipros dan soket yang menuju ke spool. Coba kita cek di daerah spoolnya terlebih dahulu untuk memperjelas. Kita perhatikan lebih jelasnya skunnya masuk sebelah ya teman-teman. Perhatikan lebih jelasnya permasalahannya ini. Mudah-mudahan permasalahannya motor ini akibat dari skun yang masuk sebelah. Kita fokus kameranya di bagian skunnya ini keluar sedikit ya teman-teman, sedangkan skun yang kedua ini semua udah masuk, sedangkan skun yang warna kabel warna putih masuk sebelah. Mudah-mudahan permasalahan dari motor ini hanya kendala di bagian skunnya yang masuk sebelah. Coba kita masukkan. Coba kita masukkan. Coba kita masukkan kembali. Setelah kita masukkan, kita cek di daerah soket yang menuju ke kipros. Coba kita engkol. Ketika lampu rintik ini menyala, arus yang dari spool yang menuju ke soket kipros langsung ada ya teman-teman. Coba kita masukkan dan kita cek di bagian pengapiannya. Terpasang dan coba kita cek di daerah pengapian dari kuilnya. Coba engkol, langsung ada ya teman-teman. Coba kita matikan di daerah pencahayaannya untuk memperjelas pengapian dari kuilnya. Coba engkol, tunggu, kita fokus.